Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Risma Gunawan, Guru Bahasa Indonesia SMK Muhammadiyah 1 Kota Batu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mempraktikkan pembelajaran pada kelas 10 tingkat sekolah menengah kejuruan dengan materi teks hikayat atau cerita rakyat. Bagaimanakah langkah-langkah pembelajarannya? Ikuti video saya selanjutnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat semua. Bapak senyum kenapa, Pak? Karena semangat. Ya, semangat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bisa berjalan dengan lancar. Oke, sebelum jauh kita untuk pelajaran ini saya absen dulu. Abi Ramanda Putra. Langsung sehat Abi? Ya. Nah, sehat ya. Adi Bapak? Siap, sehat ya. Alfian Surya? Oke, kemarin kayaknya sakit. Sekarang sudah sehat? Oke, Diajeng Salman Fitria. Dinda Fitria, siap. Oke, Elisa Nadia Aulia. Oke, materi yang kemarin masih kan nggak kita bahas tentang apa? Hikayat. Kemarin. Yang kemarin. Nah, kalau sekarang kan kita bahas hikayat. Nah, materi kemarin adalah teks anekdot. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas namanya adalah teks hikayat. Ada yang pernah membaca teks hikayat? Siapa yang pernah baca teks hikayat? Oke, tapi yang membaca teks hikayat apa lagi? Cerita Danau Toba. Nah, kira-kira ada yang lain yang pernah membaca teks hikayat siapa? Baca apa? Baca teks Keomas. Keomas. Oke. Pada hari ini ya kita akan mempelajari tentang teks hikayat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak. Yang pertama, nanti kita bisa mengetahui unsur-unsur intrinsik dalam teks hikayat, ya. Dan yang kedua, kalian bisa menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat, ya. Yang adalah tentang karakteristik teks hikayat. Nah, yang pertama, isi cerita bisa para tokoh raja
Biasanya kalau hingga itu adalah istana sentris karena berhubungan dengan kerajaan, ya. Yang kedua, bersifat kronologis, yaitu punya logika sendiri yang tidak sama dengan logika umum. Nah, biasanya itu ada cerita fantasi, ya, cerita apa? Dulu sudah zaman dahulu, itu adalah kondisi temporal, ya. Pada zaman dahulu kala diceritakan bla bla bla. Nah, itu namanya dengan konjungsi temporal, ya. Nanti ada dua, ya. Dengan bahasa wilayah. Yang pertama apa? Kata kais. Yang kedua ya, dengan bahasa dari teks hikayat. Oke, selanjutnya unsur intrinsik dalam hikayat. Nah, kira-kira unsur intrinsik itu apa sih? Ada yang tahu? Unsur intrinsik itu apa? Ada yang tahu? Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra. Karena sebabnya hikayat termasuk karya sastra, loh. Ya. Unsur yang membangun karya sastra dari dalamnya itu namanya unsur intrinsik, ya. Yang intrinsik dalam teks hikayat. Yang pertama adalah tema, ya. Yang kedua adalah tokoh. Yang ketiga penokohan. Keempat latar. Kelima alur dan amanat, ya. Nah, pintar tadi saya. Kalau tokoh itu apa? Tokoh itu adalah nama orangnya, pemerannya, ya. Latar itu ada tiga. Bapak kenapa? Enggak apa-apa. Oke. Latar ada tiga. Yang pertama latar tempat, ya, menunjukkan tempat itu di mana, kayak itu, ya. Terus ada waktu, waktunya kapan? Misalnya pagi, siang, sore, itu adalah waktu. Pesan atau hal positif yang bisa kalian ambil dalam cerita tersebut itu namanya amanat, ya. Oke, paham ya? Oke, ini adalah unsur intrinsik dalam hikayat, ya. Siap. Ini adalah nanti tugas pertama kali menganalisis unsur intrinsik ini, ya. Kalian bisa menganalisis unsur intrinsik dari cerita rakyat tersebut, ya. Kita lanjutkan lagi, ya. Nah, ini yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nah, tadi kan unsur intrinsiknya. Sekarang ekstrinsiknya. Kalau intrinsiknya membangun dari dalam, kalau nilai-nilai ini adalah membangun dari luarnya. Nah, kira-kira apa saja sih nilai-nilai dalam hikayat itu? Ya. Nah, ini yang pertama, kalian bisa menemukan nilainya. Hikayat bisa mempengaruhi kehidupan orang. Tanya tadi Mas Abi, apakah nilai dalam hikayat ini bisa mempengaruhi dalam kehidupan nyata? Bisa, ya. Saya katakan bisa. Kenapa? Seperti balik tadi, ya. Pengertian balik tadi adalah bisa diambil amanatnya, ya. Itu tadi balik lagi ke amanatnya bisa diambil nilai-nilai positifnya. Itu sangat bisa. Ya. Masuk mitos, Pak. Terima kasih. Oke. Apakah hikayat itu termasuk mitos? Kira-kira masa benda? Hah? Masa benda? Tidak, ya, beda. Mitos sendiri, hikayat sendiri. Apa bedanya mitos dan hikayat? Ya. Kalau kita sekarang cerita yang belum tentu benar, sama dengan hikayat ini, ceritanya belum tentu benar. Akan tetapi kalau hikayat ini bisa ada nilai-nilai yang terkandung atau hal-hal yang positif. Kalau kita sekarang kita nggak tahu masih ada apa enggak. Ya, kebanyakan nanti tidak. Ya, ini tentang bidadari bernama Nawangwulan yang terpaksa tinggal di dunia manusia. Pada akhirnya dia memiliki kesempatan untuk kembali ke kayangan. Nah, berhubung tadi selain dari dijemput oleh Juga Tarif, akhirnya Nawangwulan ini tinggal di bumi. Ya, diceritakan bahwa saya kan Nawangwulan adalah tinggalnya di langit. Sama dari cerita tersebut nanti, ya, yang kalian akan kalian nanti kan bisa berbagi. Oke? Misalnya ketemukan nilai budayanya, nilai moral. Ya, paham ya? Oke, kira-kira ada tanyakan lagi? Ada? Gak ada tanyakan lagi kira-kira? Nah, lalu
nanti kalian harus bisa, ya. Oke? Ya, paling awal saya akan bentuk kelompok dulu. Kira-kira kelompoknya dibentukkan apa Pak? Ayo bentukkan. Nah, saya sendiri aja yang bentukkan ya, biar cepat ya. Oke, saya lihat langsung dulu. Oke, saya lihat dulu. Ya, pertama kelompok 1. Kelompok 1 di sini ya. Adidawa, Alfian, Talita, Rehan sama Muhammad Syekh Bunbaz. Itu kelompok pertama. Terima ya. Kelompok 1 di sini ya. Oke, paham ya? Kelompok 2 ada Elisa, Zinedine Zidane. Nah, pasca Firmansyah untuk sesuai kelompok pertanyaan masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, oke. Kita cukup satu aja ya. Oke, biar lebih fokus ya. Yang mungkin kelompok pertama saya akan berikan hikayat timun emas dan hijau ya. Oke, siap. Nanti yang kelompok 2 akan saya berikan hikayat keomas ya. Yang kelompok 3 akan saya berikan hikayat asal usul dan toba. Dan yang kelompok 4 adalah Toro. Oke, sudah. Kelihatan ya? Suaranya kelihatan nggak apa-apa? Udah, dapur. Kelihatan di. Sekarang sudah melihat videonya tentang hikayat. Kita lihat apa? Lalu lihat apa? Timun mas dan bertuju. Bukan gitu. Ini lihat apa lagi? Keoma. Itu lihat apa? Toba. Apa? Apa? Oke. Nah, sekarang kalau sekalian videonya sekarang kan sudah dilihat di rumah kerjanya ya. Ditentukan masing-masing dari tema, tokoh, penokohan, latar, alur dan amanat. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Dicari 6 unsur inti tersebut. Amanat sejan. Ya, itu dicari ya. Ininya nggak bingung kan? Tidak. Ya, semua ini nggak bingung ya? Ya. Tulis. Jangan teman. Yo, hentikan dulu. Kalau bingung ditanyakan, ya. Tokohnya yaitu Timun Mas, Borondo, Raksasa, sama Petaka. Yang lagi menyimak ya, nanti baru ditanyakan ya. Timun Mas merupakan tokoh utama yang memiliki sifat berani dan pantang menyerah. Borondo, penyayang dan pantang Bisa, tanya, boleh. Menurut kalian dari cerita Timun Mas dan Borondo itu mana apa yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kira-kira. Terima kasih Mas Baja. Terus, mana apa yang kalian bisa ambil dari kita informasi ini, Mbak? Siapa namanya?
Gimana Mas Saza? Dengar? Sudah? Jelas? Oke, dari kelompok ini ada lagi? Cukup? Oke, kita nomor 1. Untuk tema dari cerita Kemas, dari cerita rakyat Kemas di atas dapat ditarik kesimpulan kalau dongeng ini memiliki tema atau inti cerita tentang ketabahan dan kebaikan hati seseorang akan dibalas. Yang keras suaranya. Perkenalkan, nama saya M. Saik Taza. Panggilannya Mas? Taza. Taza. Mas Taza. Dari cerita kalian, yang kalian analisis nilai apa yang menonjol pada cerita kalian, jelaskan. Nah, yang ditanyakan Mas Taza. Cerita apa? Poin yang paling menonjol ya? Ya. Yang menonjol dalam hal tersebut apa? Siapa jawab? Oke aja, silakan aja. Yang keras suara aja. Saya jadi calon pria. Ya. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kami adalah nilai moral. Karena nilai moral dalam cerita tersebut disampaikan pesan bahwa kita harus mengetahui bahwa orang tua harus bersikap adil kepada anak-anak. Nilai moral ya. Bahwasanya kan orang itu harus adil terhadap anak-anaknya. Gimana Mas Taza? Jelas apresiasi kalian semua karena sudah mau bekerja sama tim, secara kelompok, bekerja secara bareng-bareng untuk menemukan unsur intrinsik dalam hikayat, ya. Tapi di sini Pak Bayu berikan input hanya satu kelompok yang terbaik, nggak apa ya? Ya, mungkin menurut Pak Bayu kelompok yang terbaik adalah kelompoknya siapa ya? Kelompok siapa? Pilotnya kelompok siapa? Oke, yang mendapatkan reward adalah kelompok beri tepuk tangan ya. Kelompoknya kelompok 4. Maksudnya kan satu, kalian bisa menemukan unsur intrinsik. Yang kedua, bisa menemukan nilai-nilainya. Dan yang paling terpenting adalah kalian bisa mengambil makna baru, ya. Kalian bisa mengambil intinya apa? Dalam hikayat itu apa yang kalian bisa ambil, misalnya tentang nilai-nilai yang terkandung, ya. Misalnya dari pesannya, pesan dari cerita rakyat Roro Jonggrang tadi apa pesannya? Nah itu kalian bisa ambil, ya. Kita sebagai anak nggak boleh sombong, ya. Harus dulu pada orang tua, itu adalah maknanya. Itu yang lainnya untuk mengerjakan LKPD yang kedua, ya. Tadi kan kalian sudah menemukan unsur-unsur intrinsik. Sekarang ini nanti dibuat tugas rumah, ya. Minggu depan dikumpulkan tentang mencari nilai-nilai unsur intrinsik nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat Sang Kuryang, ya. Tahu kan ceritanya Sang Kuryang? Ya, nanti kalian harus bisa menemukan nilai-nilainya. Pak Bayu akan membagikan LKPD-nya, beserta nanti link videonya akan saya kirim ke grup kelas ya. Nanti dilihat Sang Kuryang seperti apa, terus nanti kalian temukan nilai-nilai yang terkandung. Dikerjakan di rumah, nanti kalau misalnya bingung boleh tanyakan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nanti dikerjakan depan di videonya. Habis ini akan saya share di grup kelas ya, melalui kontaknya Mas Dava ya. Nanti silakan di share ke grup kelasnya masing-masing ya Mas ya. Oke, bisa itu kalian tanyakan? Jelas? Oke, terima kasih. Mari kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan baca dan dalam bersama-sama.
Demikianlah video pembelajaran saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.